Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak selamat pagi. Di sini Ibu Erna Agustin, guru SMK Putra Pakuan, Bogor. Hari ini Ibu akan mempresentasikan pelajaran tata kelola kepegawaian anak kelas 11 OTKP. Ya. Tolong diperhatikan, dicatat, boleh bertanya, chatnya diisi, atau kalian boleh bertanya langsung masukkan ke WA. Ya, sok mangga nanti seperti apa. Dan kita akan belajar selama 2 jam ke depan tentang hal yang akan Ibu berikan sekarang. Dipindahkan, kita akan belajar tentang masalah ini. Oke. Ya, kita akan belajar tentang masalah di atas. Nah, otomatisasi tata kelola kepegawaian kelas 11 OTKP hari Jumat 14 Agustus 2020 dengan saya Erna Agustin. Hari ini kita belajar tentang menganalisis kebutuhan pegawai. Ya. Oke. Kalau kita ngomong tentang analisis kebutuhan, ya, pasti kita bertanya analisis itu apa, kebutuhan itu apa, sehingga kalau nanti ada yang menanyakan tentang kebutuhan pegawai tahu. Minggu yang lalu Ibu untuk kepegawaian sudah memberikan kalian materi tentang apa itu administrasi kepegawaian. Setelah itu kalian juga tahu tentang regulasi kepegawaian. Dan sekarang tentang perencanaan atau analisis kebutuhan pegawai, ya, analisis kebutuhan pegawai. Jadi kalau kita ngomong tentang analisis, kalian akan tahu apa yang akan direncanakan saat kita membuat perencanaan, ya. Oke, di sini kalau kita menanyakan tentang analisis, kenapa dibutuhkan analisis? Karena di sini pegawai itu kan dibutuhkan. Banyak yang membutuhkan pegawai, baik negeri maupun swasta. Ya. Dengan bertambahnya waktu, dengan adanya persaingan, ya, dengan adanya kebutuhan, maka kita nanti di perusahaan akan berlomba-lomba membuat perencanaan tentang kebutuhan pegawai. Dan analisis dibutuhkan sebagai dasar penyusunan formasi. Apa itu formasi, Nak? Nah, nanti kita belajar ya tentang formasi. Kita simpan dulu pertanyaannya. Apa itu formasi? Ya, di sini kita kalau ngomong tentang analisis merupakan proses perhitungan secara logis dan teratur dari segala dasar-dasar atau faktor-faktor yang ditentukan untuk dapat menentukan jumlah dan susunan pangkat pegawai negeri sipil yang diperlukan oleh suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugasnya secara berdaya guna, berhasil guna, dan berkelanjutan. Nah, kalau kita ngomong seperti itu tadi panjang banget Ibu ya, analisis itu. Jadi ini analisis itu tidak ada, misalkan Ibu punya perusahaan, Ibu punya sekretaris misalnya Anissa, minta tolong dong buat pengumuman, dibutuhkan pegawai, siap Bu. Pegawai yang seperti apa? Alah gampang, pokoknya seperti sekarang lowongan aja. 1 perempuan, 1 laki-laki. Kita tidak bisa seperti itu, harus ada perhitungannya. Nanti perhitungannya nanti di bawah ini ya Anak ya. Jadi ada analisis, kalau menganalisis itu tidak mengada-ada, enggak katanya. Kasihan Ibu daripada enggak ada kerjaan. Enggak boleh. Karena di sini faktornya atau latar belakangnya, ya, adanya analisis ini merupakan dasar pembentukan atau penyusunan formasi lowongan pekerjaan.
Ya, formasi lowongan pekerjaan, harus ada analisis. Contoh, SMK Putra Pakuan, ya, letaknya di Jalan Raya Jakarta kilometer 50. Dari depan ke sini kurang lebih 100 meter kita sekolah kita dari jalan raya. Ya, sekolah kita besar, mobil bisa masuk, motor bisa masuk, jalan kaki juga bisa akses dari mana-mana, gitu ya nak. Ya, itu kita analisis. Sehingga begitu nanti di sini sekitar sini sekolah itu dibangun, dibeli tanahnya, dibangun, dibuat sekolah, dibuat ini, dibuat gedung ini, membutuhkan ini itu semuanya ada analisis. Gedungnya kita sudah banyak, ya, muridnya kita sudah banyak, butuh guru enggak? Butuh, gurunya sekian, butuhnya ini sarana prasarana sekian, pegawainya sekian, itu harus ada analisisnya, ya, sehingga kita mampu melaksanakan tugas secara berdaya guna, berhasil guna, dan berkelanjutan. Kenapa kita butuh analisis? Yang pertama, jenis pekerjaan. Kalau ibu tanya tentang pekerjaan pasti banyak yang tahu ya. Ibu, di sana itu saya bekerja diterima alhamdulillah sebagai operator. Ibu, alhamdulillah saya bekerja di sana sebagai sekretaris. Alhamdulillah sebagai ini, sebagai itu. Macam-macam pekerjaan yang harus dilakukan oleh satuan organisasi dalam melaksanakan tugas pokoknya, misalnya pekerjaan mengetik, pemeriksaan perkara, penelitian, perawatan, dan lain-lain. Itu contoh-contoh jenis pekerjaan. Ya, jadi di sini misalnya pengetikan sekretaris nih. Kalau pemeriksaan perkara apa? Apa nak? Hakim, jaksa. Nah, terus di sini ada penelitian, dosen, guru, peneliti, ada kan? Perawatan, berarti dokter, suster, ya, apoteker, ya, semuanya berhubungan dengan orang sakit nih, atau orang sehat, dan lain-lain. Itu jenis. Jadi macam-macam pekerjaan yang harus dilakukan oleh satuan organisasi. Kalau saya jadi sekretaris, tugas saya di sini mengetik dan seterusnya. Ini jadi jenis pekerjaan. Yang kedua, sifat. Sifat pekerjaan itu berpengaruh dalam penetapan formasi, yaitu sifat pekerjaan yang ditinjau dari sudut waktu untuk melaksanakan pekerjaan itu. Ya, ada pekerjaan yang harus atau yang cukup dilaksanakan selama jam-jam kerja. Contoh, pekerjaan tata usaha. Ya, tata usaha SMK Putra Pakuan itu buka waktunya, ya, waktunya kita bisa ke tata usaha di SMK Putra Pakuan Bogor sesuai dengan jam kerja, mulai pukul 7 sampai pukul 4 sore. Saat pandemi berubah misalnya, nah itu pekerjaan yang cukup dilaksanakan selama jam kerja. Tapi juga ada pekerjaan yang harus dilaksanakan non-stop 24 jam penuh. Misalnya pemadam kebakaran, ya, rumah sakit, tenaga medis, ya. Tidak ada misalnya libur, maaf, lebaran ini. Ibu, bapak mohon maaf ya, selama masa lebaran, ya, pemadam kebakaran rumah sakit tutup. Rumah sakit tutup karena apa? Pegawai pemadam kebakaran dan semua dokter, suster, semuanya mau merayakan lebaran. Atau kasihan yang sakit di rumah sakit. Siapa yang ngurusin ya nak ya? Terus punten ya, nanti kalau ada kebakaran pemadamnya nggak ada. Nah, nggak mungkin. Semua pekerjaan yang berpengaruh pada hajat hidup orang banyak sangat vital, maka boleh libur tapi ada yang tetap kerja. Rumah sakit lebaran ada yang libur? Ada. Tapi yang kerja ada juga.
ada dokternya yang jaga, ada susternya, ada perawatnya, ada bidannya, pokoknya ada aja. Banknya tutup, iya memang bank tutup karena kan gak vital, kita bisa mengambil uang lewat apa? Lewat ATM. Pom bensin, apalagi pom bensin. Kalau tutup kasihan itu kalau tutup, ya. Kalau tutup kasihan, nah. Ya, jadi di sini yang harus dilakukan yaitu kalian di sini bagaimana melihat atau memperhatikan semuanya dengan baik, ya. Ya, oleh karena itu ibu minta di sini kalian bisa mengerjakan tugas-tugas, ya. Contoh-contoh tadi dengan dicatat tadi, nak, ya. Dicatat, ya. Dicatat sesuai dengan tadi yang telah ibu terangkan. Oke ya. Oke, itu masalah seperti tadi, ya. Terus habis itu di sini juga berhubungan dengan apa nih? Berhubungan dengan perkiraan beban kerja. Perkiraan dengan beban kerja. Tuh. Beban kerja apa di sini? Frekuensi rata-rata, ya. Frekuensi rata-rata masing-masing jenis pekerjaan dalam jangka waktu tertentu, namanya beban kerja. Jadi kalau misalnya ibu misalnya ngajar di SMK, ya. Ibu ngajar di SMK, maka ibu ada waktunya ngajar di SMK mulai jam kerja, mulai pukul 7 sampai pukul misalnya 12.30. Nah, itu artinya begitu, nah, ya. Jadi kalau kita analisis kebutuhan tuh dilihat dulu beban kerjanya, ya. Ibu di sini 24 jam atau enggak? Atau hanya cukup 6 jam atau cukup 3 jam? Ya. Kalau misalnya cukup 4 jam, 2 jam, 3 jam, maka ibu bisa mengerjakan sendiri. Tapi kalau pekerjaan ini dibutuhkan orang siaga 24 jam, nggak mungkin sendiri. Kapan istirahatnya ibu? Oleh karena itu saat kita nanti bekerja harus 20 jam, dibagi-bagi, ada shiftnya, ada waktu istirahatnya. Terus nanti juga dibagi-bagi juga di sini kapan istirahat, kapan nanti dibagi orang 1, 2, 3 dibagi waktunya, sehingga 24 jam itu semuanya tercover, tapi dibantu oleh 2 atau 3 orang. Begitu ya, nak, ya. Jadi kebutuhan itu tadi. Terus perkiraan kapasitas pegawai. Kemampuan rata-rata seorang pegawai untuk menyelesaikan suatu jenis pekerjaan dalam jangka waktu tertentu. Ya, kemampuan pegawai menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu tertentu. Ini ada hubungannya dengan yang C tadi. Rata-ratanya berapa nih dikerjakan? Oh, pekerjaan ini menghabiskan waktu 2 jam, 3 jam. Misalnya ibu pekerjaannya berhubungan dengan proses. Kalau proses tidak bisa dihentikan. Dari sesuatu yang masih mentah menjadi matang, itu proses. Tidak bisa berhenti, stop, diteruskan nanti ya istirahat 10 menit atau nanti rusak. Nah, jadi di sini butuhnya pegawai berapa? Ini yang D ini. Ya, perkiraan beban kerja dan perkiraan kapasitas kerja diperlukan untuk masing-masing jenis pekerjaan. Jadi kalau misalnya ibu, maaf ya, kalian pernah lihat ya, kalau kalian pergi ke supermarket yang petugas kasir itu kan tidak duduk ya, berdiri menggunakan sepatu. Kadang-kadang sepatunya ibu lihat tuh sepatunya haknya tinggi. Saya tanya, Mbak, kakinya pegel nggak, Mbak? Ya pegel ibu, gitu. Boleh duduk nggak? Tidak boleh. Nah, hal seperti itu harus diperhitungkan, nak. Kalau menggunakan sepatu yang boleh pakai hak,
dan kita harus berdiri lama, kita pakai haknya yang setinggi berapa senti. Misalnya, itu ya contoh aja yang kamu bisa lihat, ya. Terus, nanti suatu saat kamu bekerja. Bekerja itu misalnya di pabrik, di toko, di mana saja yang harus duduk lama, berdiri lama. Itu jadi harus diperhatikan. Beban kerjanya kita seperti apa. Boleh nggak saya istirahat sebentar 10 menit mau ke kamar mandi misalnya, mau minum, mau makan. Oh, waktu istirahatnya bisa, tapi istirahatnya mungkin berapa menit sekali atau kita harus gantian. Nah, itu enak ya. Jadi analisis kebutuhan ini dilakukan berdasarkan jenis pekerjaannya, ya. Penting atau tidaknya, ya nak. Vital atau tidaknya, ya. Terus sifat pekerjaannya, harus 24 jam atau beberapa jam, ya. Perkiraan beban kerjanya, kita menyelesaikan pekerjaan itu masing-masing rata-rata berapa jam. Perkiraan kapasitas pegawainya, kalau saya bekerja berdiri paling lama berapa jam, kalau saya bekerja duduk berapa jam. Semuanya itu nak dianalisis, tidak ditanya, Bu Ana capek, namanya bekerja capek. Kamu pandemi di rumah capek enggak? Capek kan? Nonton TV terus di depan televisi, capek nonton. Pegang remote sana sini capek. Tidur capek. Bolak-balik sana sini capek. Ya enggak? Nah, berdiri capek. Semuanya capek, oleh karena itu dianalisis. Oke ya? Nah, setelah kita tahu apa yang kita lakukan, maka di sini analisis, ya. Di sini yang lainnya jenjang dan jumlah jabatan serta pangkat. Waduh, kalau tadi ngomongnya tentang analisis tadi, ya, jenis pekerjaannya. Sekarang kita ngomonginnya jabatan serta pangkat. Ya. Kalau sudah punya jabatan pangkat per organisasi, misalnya TU tata usaha itu harus ada yang memegang, yaitu namanya kepala TU. Sekolah harus ada yang memegang, yaitu namanya kepala sekolah. Ya, organisasi ada yang memegang, namanya misalnya pimpinan manajer misalnya. Nah, penentuan jabatannya itu ditinjau juga ini. Butuh orang berapa? Semakin besar organisasi, maka jabatan orang atau pangkat orang yang bekerja dalam organisasi pasti semakin mungkin beragam. Manajer bukan satu, misalnya manajer operasional, manajer keuangan, manajer sumber daya manusia, manajer ini dan itu. Karena apa? Ruangan atau organisasi kita besar. Organisasi besar, luas, apalagi bukan hanya satu. Pusatnya sih di Bogor, tapi cabangnya ada di mana-mana. Surabaya ada, Jakarta ada, Bandung ada, terus misalnya Kalimantan ada, kan banyak. Oke ya, analisis jabatan. Ya, orang nanti tugasnya mengerjakan, membantu, ya. Di sini berhubungan dengan kalau kita ngomong tentang manajemen, seperti orang yang bisa menggerakkan. Ini jabatannya siapa yang bisa menggerakkan orang-orang di sini? Ya, kegiatannya mengumpulkan, menilai, mengorganisasikan informasi. Jabatannya ini. Saya cari orang yang bekerja nanti jabatannya sebagai manajer sumber daya manusia. Yang saya minta orang tersebut, satu, tahu tentang undang-undang ketenagakerjaan. Dua, tahu tentang psikologi manusia, tentang bagaimana manusia itu, misalnya tentang latar belakang, pendidikan, agama dan seterusnya, sehingga saya bisa menilai orang itu. Tiga, tentang ini. Empat, tentang ini. Itu jabatan kita nanti yang diambil. Oleh karena itu, dalam membuat formasi tadi kebutuhan, lowongannya ditulisnya seperti itu, dicari
ya, lowongan pekerjaan sebagai jabatan manajer. Syarat 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Prinsip pelaksanaan pekerjaan sangat besar pengaruhnya dalam menentukan formasi pegawai. Misalnya, pekerjaan membersihkan ruangan atau merawat pekarangan harus dikerjakan sendiri oleh satuan organisasi yang bersangkutan. Maka organisasi itu ya mencari pegawai ya, yang bisa membersihkan ruangan tiap hari. Tetapi jika diborongkan kepada pihak ketiga, maka perlu mengangkat pegawai untuk pekerjaan itu. Jadi misalnya di sekolah kita ya, ada orang yang bekerjanya membersihkan ruangan, jelas. Tapi jika ruangannya itu besar, luas, gedungnya luas seperti di mall, kan bukan satu orang ya, banyak, maka kita harus mengangkat pegawai untuk pekerjaan itu. Bisa minta tolong orang ketiga atau kita di sini namanya outsourcing ya. Minta tolong, di bank itu ada Bapak Satpam atau petugas keamanan yang diambilnya dari bagian yang memang mengurusi keamanan gedung. Ada yang mengamankan gedung ini, orang di bank, kan yang diamankan bukan bank saja ya nak, ada yang di gedung pemerintahan, gedung di swasta, di bank, di mana-mana aja di kantor. Nah, itu tuh orang pihak ketiga namanya. Oke? Terus yang lainnya di sini juga ada peralatan yang tersedia. Nah, kalau misalnya jumlah mutu pegawai itu tergantung juga peralatannya. Bapak Kepala Sekolah kemarin membeli fotokopi yang besar di Sokra, besar. Fotokopinya itu sekali fotokopi bisa 1000 lembar misalnya ya nak. Bisa untuk scan, bisa untuk ini, untuk itu. Peralatannya besar, menggunakan masker segala macam. Nah, harus ditanya, kira-kira kalau membeli ini pegawainya ada yang bisa mengerjakan enggak? Jangan sampai sudah beli peralatannya nganggur karena nggak ngerti. Jadi harus jelas, pegawai yang dibutuhkan harus jelas. Beli ini pegawainya harus tahu. Ya, sama seperti beli laptop. Ibu beli laptop nih, ibu harus tahu cara ngetiknya, nyimpennya gitu ya. Ngetik ini gimana, itu harus tahu. Jangan sampai membeli tapi ibu nggak ngerti, ya. Dan yang terakhir di sini kemampuan keuangan negara atau daerah. Kalau ini berhubungan dengan nasional, maka ada yang namanya penerimaan pegawai baru, pegawai negeri sipil, ya. Penerimaan PNS, Departemen A, B, C, D, rame itu ribuan. Yang daftar ribuan, yang diterima mungkin nggak sampai ribuan. Ya, itu namanya ada penentuan formasi pegawai. Ya, tergantung. Yang dibutuhkan sedikit atau banyak. Kalau banyak enak, alhamdulillah. Kalau sedikit, nah kita berebut. Nah ini berdasarkan tadi yang ibu bicarakan, tahapan mekanismenya seperti ini tadi. Pertama ada tugas pokok dan fungsi, analisis jabatannya kita sudah tahu. Terus setelah itu diberitahu informasi jabatannya apa, ya, nama jabatannya, ikhtisar jabatannya, uraian tugas. Jadi tupoksinya ini jelas. Ibu Erna ngelamar di sini, ibu sebagai sekretaris junior. Tugas ibu membantu sekretaris senior atau pimpinan dalam menyediakan misalnya peralatan kantor, membantu pimpinan misalnya menyortir surat, mengetik, mengarsipkan ya. Kalau ada tamu, ibu bagian menerima tamu, membuatkan minuman, itu jelas ya. Karena apa? Karena tadi sudah jelas. Nah, dari situlah tugasnya jelas tadi, maka analisis beban kerjanya. Ini tugas Ibu Erna itu sendirian bisa enggak? Tapi kalau misalnya kantornya itu besar, enggak mungkin Ibu sendiri, maka enggak boleh itu. Makanya di sini ada kebutuhan dari pegawai. Butuh berapa pegawainya gitu ya. Sehingga di sini nanti orang akan tahu harus apa kita
nanti bekerja di sana. Jelas ya? Nah, setelah kita tahu di sini ada pegawainya, ya. Maka di sini kita lihat di sini, ya, formasinya untuk menentukan jumlah kualitas pegawai yang dibutuhkan untuk mengisi organisasi. Langkah pertama yaitu jenjang kepakatan dan formasi yang tadi udah dibilang tuh ya, sama seperti tadi ya, tugas pokok dan fungsinya, analisisnya, informasi sampai di sini tentang gaji, ya. Jadi di sini juga ada informasi yang didapatkan, analisis jabatan itu, ya, syarat jabatannya, berat ringannya sudah Ibu jelaskan tadi ya nak ya. Sehingga dalam analisis jabatan, informasi yang kita terima tadi, syarat-syaratnya apa, orangnya bagaimana, pekerjaannya berat atau ringan, dibantu atau sendiri, dan seterusnya, sehingga jabatan tersebut akan menghasilkan job description jabatan, deskripsi jabatan, dan spesifikasi jabatan, job specification, ya, job description dan job specification, ya. Ini sama seperti yang tadi di atas, ya. Jabatan ini dibutuhkan oleh saya sendiri kerja beres, sehari 1 jam 2 jam, 24 jam, butuh teman atau tidak, ya, itu namanya semuanya dianalisis. Dari yang Ibu terangkan dari tadi awal, dari analisis kebutuhan, kalian bisa membayangkan kan? Coba kalian bayangkan, kalian lulus sekolah SMK, bawa map, melamar pekerjaan di suatu perusahaan, bertemu dengan Bapak Satpamnya di sana atau petugas yang menerima, masuk ke dalam, duduk, memberikan lamaran, interview, bla 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 bla, diterima, mulailah seperti ini tadi. Bahwa sebelum kalian datang itu, ini loh yang akan dikerjakan tadi. Kalian datang kan melamar, tapi sebelum melamar itu kan diterima lowongan pekerjaannya. Sebelum tulisan diterima lowongan pekerjaan, ini yang dikerjakan oleh satu organisasi tadi. Kita butuh apa? Pekerjaan apa? Sekretaris, 1. Butuh apa lagi di sana? Saya butuh orang yang bisa melakukan tentang kasir, 2. Butuhnya apa? 2, laki atau perempuan? 1 laki, 1 perempuan, umur. Nah, semuanya tertuang dalam apa lowongan pekerjaan. Tapi ingat, setiap tulisan dalam lowongan pekerjaan itu merupakan hasil dari tadi analisis kebutuhan pegawai. Jelas ya? Nah, di sini ada deskripsi jabatan seperti tadi, job description, dan di sini ada spesifikasi jabatan. Ya, syarat pendidikan. Sekretaris, lulusan SMK jurusan perkantoran misalnya ya. Sehat yang bisa dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Sehat fisik ya. Terus syarat lain misalnya status pernikahan. Berpengaruh nggak status pernikahan? Berpengaruh. Jika nanti misalnya kamu diterima, tapi tempatnya maaf bukan di Bogor, tapi di Kalimantan, di Papua, di Sulawesi, di sana misalnya di Sumatera, sedang kamu sudah menikah, nah, nanti gimana? Kalau kamu perempuan, suami nanti yang mungkin mikir-mikir diterima nggak ya pekerjaan. Kalau kamunya misalnya laki-laki, istrinya juga akan mikir. Nah, jadi status pernikahan itu kadang-kadang tulisan belum menikah. Jadi kamu diterima syaratnya belum nikah. Ya, boleh sudah menikah tapi belum punya anak. Ada juga, ada. Selama masih pendidikan ini, ibu atau teteh sudah menikah boleh. Tetapi masih diinginkan kalau bisa jangan punya anak dulu. Begitu ibu ternyata maaf hamil punya anak, maka pekerjaan ini ibu harus keluar dari pekerjaan ini. Ada ya, ada. Jadi kalau nanti di sini membuat analisis kebutuhan itu tidak lowongan perempuan umur sekian beres gitu, enggak, kesininya. Jadi jangan sampai jadi beban dari perusahaan.
Itu ya. Metodenya tadi, metodenya dari hasil kerja, objek kerja, peralatan kerja, tugas perjabatan tadi sudah, ya. Tentang kapasitas tadi sudah, ya. Setiap jenjang jabatan, jumlah pegawainya sesuai dengan beban kerja. Setiap perpindahan dalam posisi jabatan yang baik karena adanya mutasi atau promosi dapat dilakukan apabila tetap ada namanya posisi jabatan yang lowong. Terus setiap beban kerja organisasi tidak berubah komposisinya. Nah, itu ya nak ya. Nah, jadi disinilah banyak hal yang harus diperhitungkan. Kalau tentang manajemen kepegawaian itu berhubungan dengan tadi ya, profesionalitas kita dalam mengerjakan tugas, fungsi dan tupoksi pegawai tadi. Itu. Ya, nah. Ya. Terus ini tentang perencanaan dan seterusnya. Nanti Ibu akan bahas ini minggu depan karena ini berhubungan dengan hal yang lain. Ibu di sini sampai 2 jam karena pandemi, jadi Ibu akan teruskan minggu depan berhubungan dengan manajemen kepegawaian. Tapi tetap materi akan Ibu kirimkan, tapi ini akan dilanjutkan minggu depan tentang manajemen kepegawaian. Oke? Nah, jika nanti ada pertanyaan, mangga Ibu buka ininya, chat, monggo. Seandainya kalau ada yang bertanya, ya. Kita hari ini mudah-mudahan semuanya sehat, ya. Kalau ada yang bertanya silahkan Ibu buka. Tapi kalau tidak ada, jika ada pertanyaan silahkan kalian tuliskan di chat, di WA atau chatnya ketua kelas. Nanti dia ketua kelas meneruskan kepada Ibu. Oke ya. Terima kasih atas waktunya, mudah-mudahan kita semua sehat. Selalu Ibu ingatkan sebelum ditutup pelajarannya, jaga sehat diri sendiri, orang lain, keluarga, dan jangan lupa selalu bersyukur saat pandemi. Jangan dijadikan beban harus sekolah di rumah. Karena apa? Kalau dijadikan beban, kita belajar di rumah jadi males, ya, nggak semangat. Oleh karena itu, tetap semangat dalam belajar, ya. Bersyukur karena kita masih diberi sehat. Bersyukur karena kita masih bisa bertemu walaupun lewat daring seperti ini. Kita ketemu minggu depan membahas tentang manajemen kepegawaian. Jangan lupa dicatat bagian Ibu tadi dan kita teruskan nanti. Salam buat semuanya, sehat ya, dan Ibu pamit. Saya Ibu Erna Agustin, SMK Putra Pakuan Bogor, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.